Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah saudaraku, ya sore ini kita di hari yang ke-15 ya Ramadan tahun ini ya, yaitu dimana tahun ini ya kita tunaikan alhamdulillah 15 hari telah kita lalui. Mari kita lalui hari-hari berikutnya dengan semangat iman sebagai modal dalam menunaikan ibadah puasa. Saudaraku, kita masih bersama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Cirebon. Saudaraku, kemarin kita sampaikan bagaimana membina pribadi dan masyarakat secara Islami dengan menggunakan rukun Islam, bunyal Islam ala khamsin, syahadat sudah kita lalui, dan kemarin juga sudah memasuki doa iftitah dan sampai kepada Al-Fatihah ya, di mana Al-Fatihah sebagai syarat mutlak untuk wajib dibaca Quran di dalam sholat, yaitu sebagai surat yang diutamakan, wajib untuk dibaca. Alhamdulillah dengan kita semuanya ya belajar membangun diri dengan sholat ini. Salah satunya inti daripada sholat itu ada di dalam Al-Fatihah yang harus kita renungi, yang harus kita tekuni, dan harus kita sadari bahwa modal Al-Fatihah ini sebagai modal untuk hidup dan kehidupan kita ya, dimana Al-Fatihah adalah bagian daripada Quran. Maka sebelum kita membaca Al-Fatihah, baca Quran, kita baca ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, demikian saudaraku ya, berlindung diri kepada Allah. Nah, setelah berlindung diri, siap hidup dengan basmalah. Jadi dalam basmalah itu ada satu diselipkan nama aku, nama dirinya yang membaca itu. Aku berlindung ya. Aku berlindung sebagai subjek, aku sebagai subjek, aku berlindung kepada Allah ya. Aku berpegang teguh dengan menggunakan basmalah ini, dengan asma Allah ya. Dengan asma Allah ini, dengan basmalah ini, kita akan siap hidup menghadapi kehidupan yang alternatif, di mana ada Rahman dan Rahim yang harus kita nikmati bersama, karunia Allah, pengasih Allah, dan sangat sayangnya Allah kepada kita. Maka di sanalah muncul ya satu sikap bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk dengan basmalah siap hidup ya, untuk tandang ke gelanggang ya, meski seorang dengan modal basmalah. Kullu amrin bibalillah yufdahu fihi bismillah wa huwa aqdam. Barang siapa yang melakukan perbuatan apapun, pekerjaan apapun tanpa basmalah, tanpa bismillahirrahmanirrahim, akan terputuslah dia, tidak bermakna. Nah, disinilah basmalah ini merupakan bagian daripada Al-Quran. Maka hidup kita ini harus berdasarkan Al-Quran, melangkah perbuatan apapun berdasarkan Al-Quran. Maka kita setelah siap hidup dengan Al-Quran, kita senantiasa menyatakan hamdalah, puji syukur kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Siapa yang bersyukur akan ditambah lagi rahman rahimnya Allah kepadanya. Nah, disinilah ya akan berlakulah rahman rahim Allah bagi siapapun yang akan mendapatkannya, yaitu mendapat kasih dan sayang dari Allah. Dia siap sampai hari kiamat pun ya, karena Allah itu hari ini, dulu, dan yang akan datang adalah yang maha diraja, menguasai seluruh alam semesta hingga di hari kiamat. Beliau akan menguasai dan menjadi raja di hari kiamat. Oleh karena itu kita harus iya karena butuh taat dan patuh untuk bagaimana kita ini melaksanakan, menunaikan pengabdian kita, mengabdikan diri kepada Allah. Nah, setelah kita mengabdikan diri kepada Allah, Allah memberi tuntunan ya. Memberi tuntunan, orang yang mengabdi harus minta sesuatu dong. Iya, karena sekali ya, kepadamu kami berbakti, kepadamu kami mengabdi, kepadamu kami menyembah. Kami juga mohon pertolongan. Nah, minta apa nih ya? Minta apa kepada Allah? Minta apa? Oh, ternyata
permintaannya tidak lain satu permintaan yang luar biasa yang tidak semua orang itu sembarang meminta. Cara meminta apapun dikasih tahu sama Allah. Ya, mintanya minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, inilah minta ajak hatinya lurus istiqomah agar tetap jangan belok kanan belok kiri tergoda oleh bisikan setan rayuan iblis sehingga kita akan menjadi manusia hamba setan, hamba iblis. Nah, disitulah saudaraku ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini adalah satu jalan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Petunjuk Allah yaitu Al-Quran. Minta petunjuk, jangan kita lupakan Al-Quran, jangan kita mengabaikan Al-Quran, apalagi mengingkari Al-Quran, apalagi tidak percaya sama Al-Quran. Luar biasa ini bagaimana cara Allah memberikan petunjuk, memberikan cara manusia memohon. Ya. Mohonnya minta apa? Ya. Mohonnya minta apa? Minta jalan yang lurus. Ya Allah, luar biasa ini ya Allah. Terima kasih kau telah memberikan Quran kepada kami sebagai hudal linnas, petunjuk buat kita semua. Minta jalan yang lurus. Kalau sudah minta jalan yang lurus, jalannya apa lagi? Ya, jalannya siapa yang lurus itu? Yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. An'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Luar biasa jalannya para pendahulu para nabi, para sahabat dan seluruh para pejuang-pejuang, para ulama-ulama yang berjuang di jalan yang lurus, yang telah mendapatkan satu kenikmatan dalam perjuangannya, dalam membela Islam, membela wahyu, membela kebenaran, membela amar ma'ruf nahi munkar. Itulah orang-orang yang mendapatkan satu kenikmatan. Bukan jalannya orang yang sesat dan kesasar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, dalam hadis Nabi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin adalah maghdub, ya itu adalah Yahudi, ya kemudian dolin adalah Nasrani. Itulah hadisnya. Jadi kalau kita sudah Quran, Sunnah, kita pegang Islam sebagai satu ajaran yang benar, maka jangan kita terpengaruh oleh Yahudi dan Nasrani, maghdub dan dolin. Walan tardo angkal Yahudu wal Nasr hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak redo, tidak rela agar kita umat Islam mengikuti cara hidup mereka Yahudi dan Nasrani. Nah, inilah ya yang harus kita jaga, iman jalan yang lurus. Kita minta jalan yang lurus. Kira-kira gimana? Hatinya pengen lurus tidak? Pikirannya pengen lurus tidak? Mental karakter kita pengen lurus tidak? Nah, sudah minta jalan yang lurus, tapi setelah sholat jangan praktek yang nggak benar. Jangan praktek yang munkar, jangan praktek kebohongan, jangan praktek yang melakukan pembulian, perbuatan-perbuatan yang melanggar amoral, perbuatan-perbuatan yang lain. Ya, maling duit negara, korupsi dan lain sebagainya. Itu orangnya tadinya sholat minta jalan yang lurus, tapi prakteknya dia manipulasi diri. Dia mengingkari, dia pengkhianat. Ya, pengkhianat dalam sholat, ya sholat minta jalan yang lurus tapi hidupnya bengkok, hidupnya mengumpulkan harta yang bukan miliknya, hidupnya menghalalkan segala cara. Bagaimana dia sholat minta jalan yang lurus sementara prakteknya praktek kedoliman, praktek kebohongan. Nah, disinilah saudaraku semuanya siapapun, mari kita jaga sholat ini sebagai satu alat membina diri, meningkatkan kualitas iman. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah meningkatkan kualitas iman. Sudahkah sholat kita seperti itu? Nah, makanya pahami Al-Fatihah. Karena dari Al-Fatihah kita berlindung kepada Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran, siap hidup dengan basmalah. Kita senantiasa bersyukur, hamdalah, dan Allah senantiasa akan ngasih lagi rahman dan rahimnya. Ya, karena kita senantiasa bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah kasih lagi rahman rahimnya kepada kita, dan Allah menguasai di segala waktu dari sekarang sampai nanti kiamat, yang menguasai hari kiamat. Kita harus taat dan patuh. Jangan sampai hidup kita, sampai mati kita, kemudian kita tidak berpegang kepada aturan Islam. Ya, artinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari hidup, mati, ibadah dan semuanya itu dari semuanya taat dan patuh karena lillah, bukan
lil apapun, lil fulus, lil jabatan, lil apa saja, semua adalah itu urusan dunia. Tapi lillah, mari kita urusan dunia sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah. Luar biasa ini Islam mengajar. Dari sholat aja akan membina diri kita menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang tanha anil fahsya wal munkar, mau ya merobak dan memperjuangkan kemungkaran itu agar jangan sampai ada di permukaan bumi kita cegah itu semua, dan kita tunjukkan bahwa kita melakukan yang perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang bijak, perbuatan yang adil. Jangan sampai kita tidak berbuat adil, jangan sampai kita menyengsarakan orang. Inilah nilai Al-Fatihah, karena kita siap hidup dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita siap hidup dengan aturan main yang dari Allah, yang dimana di dalam banyak perintah dan larangannya, termasuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah sayang kepada kita, Allah mengasihi kita, apakah kita tidak bisa mengasihi orang atau menyayang orang lain? Inilah satu ajaran yang luar biasa, satu ajaran di mana kita harus mementingkan kebersamaan dalam membangun masyarakat secara Islami. Mari kita bertasyahud, ya, sebentar lagi akan berbuka. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka kepada orang yang minta ampun. Oleh karena itu ya Allah, ampuni kami semua, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, lindungi kami dari api neraka, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.